Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Wa ba'du. Para bapak-bapak haji, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, kelas 6 Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, jamaah mu'takifin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut rasanya kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat untuk bisa berada di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan i'tikaf selama 10 hari, dan alhamdulillah tak terasa sudah 2 hari. Namun kalau dihitung ternyata masih banyak lagi ya, tinggal 8 hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang akhir, dan kita tentunya berdoa bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriktikaf. Bahkan tercatat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil mu'takif huwa ya'kufu dzunubah, bahwa orang-orang yang beriktikaf ini dosa-dosanya tertahan sebab banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang luar biasa. Kalau kita lihat dari bangun tidur sampai kita tidur, hampir sedikit sekali kita istirahat. Namun sudah sebegini prosesnya saja, ini kita masih tergoda. Apalagi tadi kelas 6 itu ketika ditanya, kenapa kamu banyak tidur? Lagi tadarus. Ya Allah guru, godaan setan banyak banget. Nah, memang terkait dengan godaan setan ini, dalam Al-Quran tercatat setelah setan dinyatakan sebagai makhluk yang sesat, maka mereka berjanji wala ughwiyannahum ajma'in, mereka akan menyesatkan siapa yang disesatkan lewat godaan-godaannya, yaitu kita manusia. Semuanya ingin disesatkan oleh setan. Maka tak terkecuali kita yang menjadi mu'takifin di masjid ini pun banyak godaannya. Saat ini saja sudah kehitung yang palanya nunduk ya, ketiduran. Nah, ini termasuk daripada godaan setan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Bayan fi madakhilis syaitan, bahwa dinyatakan innal Qur'anal Karim qad atnaba fit tahdhir min aduwaini ladudaini. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim panjang lebar berbicara tentang bagaimana memberikan peringatan kepada kita terhadap 2 musuh bebuyutan. Yang pertama setan, yang kedua Bani Israel. Tapi kita sekarang lagi ngomongin setan. Nggak apa-apa ya Pak, meskipun ini siang-siang kita ngomongin tentang setan. Jadi ternyata dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan setan itu musuh bebuyutan kita. Aduwwum mubin, nyata, jelas. Nah, lalu dari mana setan ini menggoda kita? Dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan as-subul allati yaslukuhal insan arba'ah, bahwa jalan-jalan yang dilalui oleh manusia itu 4, la ghair, enggak lebih. Dari 4 ini ada yang mengatakan depan, belakang, kanan, kiri. Dari 4 arah ini semua setan pasti ngikutin kita buat menggoda kita.
Nah, yang jadi pertanyaannya, apa saja kira-kira godaan setan yang dia lakukan? Yang pertama, dari semenjak kita kecil ternyata setan udah apa? Godain kita, yang disebut dengan at-ta'an. Maka tercatat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, kullu bani Adam yat'unu syaitan fi jambaihi bi isba'ihi hina yulad. Seluruh anak cucu Adam perut atau lambungnya ditekan sama setan untuk ditandain mulai digoda ketika baru dilahirkan. Dari sini banyak ulama menjelaskan bahwa mulai saat itu orang yang baru dilahirkan akan digoda oleh setan. Nah, makanya kalau yang baru lahir itu perlu diapain? Azanin, ikomahin, karena ada kalimat tauhid di situ. Nah, mulai dari situ tuh, maka beruntung kita yang lahir kemudian diazanin, diikomahin. Ini jangan-jangan yang tukang tidur nih, anak kelas 6 nih, kagak diajanin ya, lagi lahir. Kemudian yang kedua, saya singkat, waduh, udah jam 12.30 ya. Saya singkat-singkat ya. Yang kedua, al-baul. Ternyata setan suka ngencingin kita. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang yang malam tidur sampai pagi enggak bangun-bangun. Maka Rasulullah katakan, zakar rajulun bala syaitan fi udunaihi au qala fi udunih. Itu orang dikencingin setan. Apanya? Kupingnya. Dalam riwayat ada yang menyebutkan 2 kuping, ada yang menyebutkan 1 kuping. Berarti setan itu kalau ada kita yang suka tidur nggak bangun-bangun, ngencingin tuh Pak. Cuma pertanyaannya, kalau dia lagi makan jengkol baunya enak gitu. Seger banget baunya tuh ya. Nah, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang persoalan baul kencingnya ini, apakah kinayah, apakah hakikah. Bisa disebut kinayah, maksudnya adalah bahwa setan itu memasukkan al-abatil, sesuatu yang batil-batil ke dalam kuping kita sehingga tertutup untuk mendengar hal-hal yang baik, zikir, panggilan dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan juga, kata beliau, bisa secara zohir. Karena Imam Qurtubi juga menjelaskan bahwa setan itu yang dari jin juga bangsanya itu makan minum. Maka secara otomatis kalau ada makan minum pasti bisa jadi dia apa? BAB, BAK. Buang air besar, buang air kecil, alias bisa kencing. Nah, kuping kita nih dikencingin. Maka mudah-mudahan nggak ada di jamaah mu'takifin ini yang sampai ketiduran, sholatnya tertinggal. Maka dalam panduan iktikaf itu ada tanbih yang dibuat oleh Al-Maghfurullah itu supaya kita jangan sampai masbuk sholatnya, supaya kita dapat jamaah sampai 40 waktu itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi yang ketiga itu bahwa setan kerjaannya ngetawain kita. Jadi dalam posisi ini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tatsaub minasyaitan. Nguap, kalau bahasa kita angob. Ya Guru ya. Orang kalau angob itu angobnya bagian dari setan. Kita selama iktikaf kira-kira berapa kali angob? Banyak. Tapi ada angob yang memang murni kita lelah begitu ya. Tapi ada juga nih memang ini kerjaan setan. Maka kata Nabi dilanjutkan, kalau kalian sedang angob, usahakan tahan. Dalam sholat tahan. Caranya dengan
merapatkan mulut. Ya. Kalau tidak ingin dengan apa? Dengan tangan. Tapi kalau dalam posisi tidak sholat, dengan tangan. Ada yang mengatakan dengan tangan kiri, ada yang mengatakan dengan tangan kanan. Intinya ditutup. Karena kalau tidak ditutup, kata Nabi dilanjutkan, idza qala, kita nih yang angop mengatakan ha, atau bahasa kita wah, gitu ya. Dohika syaitan, maka setan ketawa. Kalau ada kita angop mangap nggak ditutup, langsung setan masuk. Makanya kalau ada anak-anak kelas 6 pulang itikaf gemuk, itu berarti dimasukin setannya banyak. Ridwan mana Ridwan? Tuh udah tidur baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bahwa kerjaan setan itu al-adbar. Idza nudiya bis shalah adbara syaitan walahu duratu. Kalau ada panggilan azan untuk sholat, setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Durat. Kenapa Pak? Karena saking takutnya. Menyambung apa yang disampaikan oleh guru kita tadi pagi tentang syahadat, bahwa ketika diucapkan syahadatain, kalimat tauhid, setan terbirit-birit. Habis azan balik lagi Pak setan. Makanya kalau habis azan anak kita sambil nungguin, ada juga kelas 6 yang tidur lagi, lanjut. Habis komat kabur lagi dia. Selesai komat balik lagi. Begitu terus. Nah, ini mengganggu kita. Pertanyaannya di musola. Di masjid kok setan ada? Ada. Yang mengatakan namanya khunzab atau khinzib gitu ya. Tugasnya memang untuk mengganggu kita yang sedang sholat. Pas takbir sudah mulai, baru dia bisikin, ngingetin kita, inget tuh, inget tuh, inget tuh. Apalagi kalau maghrib ya, pada berebut Allahu Akbar, kepikiran, waduh, ntar bukaannya habis nih, sayurnya habis nih ya, piring habis. Saya sering kehabisan piring masalahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari sekian banyak godaan setan, ini di jamaah mu'takifin ini enggak ada yang digoda oleh setan. Ya, murni karena kita sedang berjuang untuk taqarrub kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai tidur kita pun mudah-mudahan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.